Inilah tutorial lengkap analisa saham pakai RTI Bisnis. Mau tahu? Simak video ini selengkapnya ya. Hai, thank you sudah klik video ini. Baca Saham merupakan channel yang membahas dunia saham. Akan ada video baru setiap hari dengan 2 materi utama secara bergantian, yaitu edukasi dan review saham. Sekian intronya dan mari kita masuk ke videonya. Ada 2 poin penting yang harus kamu tahu dalam menganalisa saham, yaitu pakai aplikasi apa dan analisanya bagaimana. Nah, untuk membantu kamu, di video ini Mimin mau sharing satu aplikasi yaitu RTI Bisnis. Aplikasi ini sering digunakan untuk melihat harga dan analisa singkat. Fiturnya juga cukup simpel dan mudah dimengerti oleh pemula. Itulah alasan kenapa video ini dibuat dan itu juga alasan kenapa kamu harus nonton video ini. Pada aplikasi RTI di HP, terdapat beberapa menu yang mungkin bisa bikin kamu bingung. Oleh karena itu, Mimin akan rangkum menjadi 2 menu utama, yaitu menu umum dan menu khusus. Sekarang kita bahas dulu menu umumnya. Jika membuka aplikasi, kamu akan melihat beberapa menu di bagian atas seperti trade, market, index, watchlist, dan lain-lain. Berikut ini beberapa ringkasan dari setiap menu. Pertama, kita masuk ke dalam menu trade. Bagi yang sudah punya akun di sekuritas, sebenarnya menu ini tidak perlu dilihat karena hanya digunakan untuk transaksi virtual saja. Mimin asumsikan semua yang nonton video ini sudah punya akun saham ya. Kita masuk ke dalam menu market. Menu ini membahas semua hal yang berhubungan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Di bagian paling atas ada angka IHSG dan grafiknya berdasarkan durasi waktu tertentu, baik itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Kemudian ada juga ringkasan harga IHSG seperti harga saham. Open menunjukkan harga saham pertama kali dibuka pada 1 hari tersebut, high harga tertingginya, sebaliknya low merupakan harga terendahnya. Selanjutnya untuk tulisan up menjelaskan berapa banyak saham yang sedang naik, down menjelaskan berapa banyak saham yang turun, sedangkan unchanged menjelaskan saham yang tidak mengalami perubahan harga. Market cap atau kapitalisasi pasar atau bisa dikatakan harga dari semua saham yang ada di bursa. Di bawahnya ada index diary atau kalender IHSG, di mana warna merah memperlihatkan kapan IHSG turun, warna hijau memperlihatkan kapan IHSG naik dibandingkan hari sebelumnya, dan warna pink memperlihatkan hari libur bursa. Kemudian ada indeks performance yang memperlihatkan kinerja IHSG dalam jangka waktu tertentu, naik atau turun berapa persen. Ada juga range harga IHSG, di mana kamu bisa lihat IHSG kita bergerak di rentang angka berapa. Oke, di scroll ke bawah lagi, kamu akan lihat investor chart. Di menu ini kita bisa melihat data pembelian dan penjualan saham, baik itu foreign investor atau investor asing, atau domestic investor atau investor lokal. Berapa banyak volume, turnover, dan frekuensi dalam 1 hari. Intinya, dalam menu ini kita bisa melihat siapa yang banyak beli dan siapa yang banyak jual. Ketiga, indeks. Menu ini kasih lihat indeks harga saham di berbagai negara, seperti Dow Jones di New York, Nikkei di Tokyo, Hang Seng di Hong Kong, dan seterusnya. Informasi ini biasanya digunakan mereka yang ingin memprediksi harga saham dengan membandingkan IHSG dengan indeks luar negeri. Keempat, watchlist. Menu ini membantu kamu untuk tidak perlu buka aplikasi online trading setiap hari apabila ingin tahu harga saham terkini. Kamu bisa melakukan filter per sektor, apakah ingin lihat sektor banking, consumer, dan lain-lain. Bisa juga kamu bikin watchlist sendiri jika hanya ingin lihat saham-saham tertentu. Kemudian di bagian kanan ada menu filter, jika kamu hanya ingin lihat saham yang lagi naik, lagi turun, yang volumenya lagi naik, dan seterusnya, menu ini bisa digunakan. Kelima, movers. Sama seperti namanya, menu ini bisa kasih lihat saham-saham yang paling aktif, saham mana yang naik turun paling signifikan, saham mana yang turnover, volume dan frekuensinya paling besar, saham mana yang sedang ramai dibeli atau dijual asing. Selain itu juga kamu bisa mengatur durasi waktunya. Apakah informasi yang kamu ingin lihat itu untuk jangka waktu 1 hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Keenam, menu chart. Di menu ini kamu bisa lihat chart harga saham dengan berbagai indikator berdasarkan informasi dari TradingView. Singkatnya, menu ini cukup berguna bagi kamu penganut analisa teknikal.
Tapi ingat, jika ingin melihat chartnya, kamu harus mengubah posisi handphone menjadi horizontal. Kalau tidak, chartnya tidak akan muncul. Ketujuh, currency. Menu ini cocok digunakan mereka yang ada di dunia forex atau perdagangan mata uang. Kamu akan diberi informasi tentang pergerakan beberapa nilai tukar mata uang terbesar di dunia, seperti IDR, USD, Euro, GBP, dan seterusnya. Kedelapan, menu P metal. Kalau tadi di menu currency adalah perbandingan nilai mata uang, di menu ini kamu akan lihat perbandingan harga komoditas seperti perak, emas, dan platinum. Menu ini lebih cocok digunakan mereka yang masuk pasar komoditas. Kesembilan, menu news. Sama seperti namanya, di menu ini kamu bisa mendapat informasi tentang berbagai berita yang berhubungan dengan saham, mata uang, dan komoditas. Mudahnya, menu ini layaknya aplikasi penyedia berita seperti Okson, CNBC, Kompas, dan lain-lain. Di menu ini juga ada fitur More News, di mana jika kamu klik, akan ada spesifikasi berita untuk masing-masing informasi seperti berita tentang IDX, BI, OJK, dan lain-lain. Sebenarnya ada menu news lain yang lebih istimewa, di mana hanya menampilkan berita yang berhubungan dengan saham tertentu. Misalnya kamu ingin cari berita tentang saham BCA, menu itu akan menampilkan berita yang hanya berhubungan dengan BCA. Namun untuk menu tersebut akan dibahas pada video part 2 ya. Selanjutnya kita masuk pada menu kalender. Pada menu ini, kamu akan melihat berbagai informasi sehubungan dengan corporate action perusahaan, seperti jadwal pembagian dividen, bonus, right issue, waran, stock split, dan sebagainya. Menu ini cukup berguna bagi kamu yang ingin update dengan aktivitas perusahaan di bursa, saham mana yang akan bagi dividen, saham mana yang akan stock split, dan seterusnya. Itulah beberapa menu umum di aplikasi RTI Business. Untuk menu khusus akan Mimin bahas di video part 2 mengingat durasi video yang akan jadi panjang. Singkatnya, menu khusus itu berhubungan dengan informasi saham secara spesifik. Misalnya, jika kamu hanya ingin melihat informasi tentang saham BBCA, menu itu hanya akan menampilkan seluruh informasi tentang BBCA. Jadi, menu umum itu memperlihatkan informasi umum dari market global seperti saham, forex, dan komoditas, sedangkan menu khusus memperlihatkan informasi spesifik dari satu saham tertentu saja. Dari beberapa menu umum di aplikasi RTI Business, setidaknya ada 4 menu yang sering Mimin gunakan, yaitu menu market supaya kamu tidak pingsan jika IHSG tiba-tiba terjun bebas, menu watchlist supaya kuotamu hemat, tidak perlu buka aplikasi online trading hanya untuk lihat harga saham, menu mover supaya kamu bisa eksis dan terlihat up to date jika ada teman yang bahas topik tentang saham terbang, menu kalender supaya di Instagram image-mu sedikit pintar karena bisa komen tentang corporate action perusahaan yang diposting pada influencer. Mimin hanya fokus pada 4 menu ini saja. Untuk menu yang lain, Mimin jarang menggunakannya. Pembahasan sudah selesai. Jika kamu bingung, silahkan nonton video ini dari awal ya. Demikian informasi pada video ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, ada satu statement yang semoga bisa berguna bagi kamu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Thank you.